Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastamir, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memahami. Saya katakan persyaratan untuk menjadi Tuhan. Nah, ini bahasanya saya rekayasa sendiri dengan niat baik agar mahasiswa saya yang berlatar belakang pendidikan umum mampu memahami sifat 20. Jadi saya katakan kenalah bahwa ahli-ahli filsafat dahulu telah merenungkan adanya Mr. X, sesuatu yang di luar alam semesta ini yang sangat perkasa, tapi tidak tahu namanya, tapi tahulah sifat-sifatnya. Apa sifat-sifatnya? Di antaranya absolut, kekuasaan tanpa batas. Mustahillah yang menciptakan alam semesta ini yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, mustahillah yang menciptakannya itu mempunyai keterbatasan. Tak mungkin terbatas. Itu namanya absolut, bahwa kekuasaan Allah itu absolut. Kalau kekuasaan dari Presiden Amerika siapa sekarang nih? Tahun 2025. Presiden Amerika yang berkuasa adalah siapa ini ya? Lupa pula namanya. Nah, jadi Presiden Amerika yang berkuasa itu dia hanya berkuasa 4 tahun atau 5 tahun. Sebelumnya dia tidak berkuasa, setelahnya tidak berkuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkuasa selama-lamanya di mana saja. Presiden Amerika dia berkuasa hanya di Amerika, tidak berkuasa di tempat lain. Kalau dia berkuasa di tempat lain di Timur Tengah umpamanya, itu dia memaksa-maksakan kekuasaannya. Tapi yang sebetulnya kekuasaannya itu hanya di Amerika. Nah, terbatas kekuasaannya, waktunya dia berkuasa terbatas, kemudian daerah dia berkuasa terbatas, kemampuan dia berkuasa terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala karena dia bukan alam, Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta alam semesta ini, maka dia berkuasa terhadap apapun, dimanapun, kapanpun, yang sifatnya absolut, mutlak. Nah, kita setarakanlah itu di dalam bahasa Arab itu disebut dengan qudrat, bahwa Allah itu absolut, betul-betul qudrat, betul-betul kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa terhadap segala-galanya. Jadi apakah Allah itu berkuasa itu dari aras sana? Kalau Allah itu tinggal di aras berarti dia terbatas, nggak berkuasa dia. Kalaupun berkuasa terbatas. Kenapa? Karena aras itu tempat. Jangan menanyakan tempat kepada dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Jangan menanyakan tempat kepada dia sang pencipta tempat. Yang menciptakan tempat, yang menciptakan aras itu Allah. Ditanyakan pula lah, Allah itu tempatnya di mana? Sedangkan yang menciptakan tempat itu Allah. Yang mempunyai tempat hanya makhluk, materi. Sebagaimana orang barat mengatakan everything is matter. Segala sesuatu adalah benda. Nothing without materi. Nothing without matter. Tidak ada sesuatu pun tanpa benda. Kalaupun Tuhan ada menurut orang materialisme, Tuhan itu berupa benda. Itulah ajaran mujassimah, ajaran serba benda. Kalau dia tidak benda, berarti dia tidak ada. Itulah ajaran materialisme yang diambil oleh orang-orang Arab sebahagian, terutama orang-orang Khawarij, menjadi mujassimah atau musabbihah, sehingga Tuhan bertangan, Tuhan bermata, Tuhan berkaki. Itu namanya ajaran mujassimah atau ajaran materialisme yang mengatakan everything is matter, everything is matter. Pada Islam itu tidak demikian. Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang tauhid, tapi yang di luar tauhid juga lengkap. Sebagaimana Harjib mengatakan, Islam it's indeed much more than a system of theology, but it's a complete civilization. Islam bukan hanya mengajarkan tentang akidah, tentang ibadah saja, tapi more than, lebih dari sistem ideologi, but it's a complete civilization. Peradaban-peradaban dalam Islam itu sangat lengkapnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, hukum, syariahnya sangat lengkap sekali. Nah, sekarang kembali kita kepada akidah dulu yang paling dasar. Akidah
Akidah itu artinya suatu ikatan yang bersimpul mati. Akidah itu takkan berubah sampai mati, bahkan dia merubah, dia tidak akan berubah. Itulah akidah. Nah, hal itulah sangat dipelihara, dibendung oleh Al-Asy'ari, ini Abu Hasan Al-Asy'ari, supaya jangan terpengaruhi oleh ajaran ateis, ajaran misionaris, ajaran Yahudi, dan ajaran-ajaran lain. Dibentenglah dengan 20 benteng, sudah cukup. Tapi kalau saya dengan 6 benteng saya sudah cukup untuk mahasiswa saya. Masya Allah. Nah, kita dengarkan lagi nih bagaimana nasihat Ustadz Faiz kepada Ustadz Salman Ali yang cenderung kepada Mujassimah. Bagaimana kita dengarkan? Baik, soalan seterusnya, adakah mana Asy'ariyah benar atau sesat? Benar atau sesat? Asy'ariyah adalah sebahagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Benar atau sesat? Soalan lain. Ada bab yang bersamaan dengan salaf. Benar atau sesat? Ada bab, ada wa ma ba'dal haqqi illa dhalah. Benar atau sesat? Benar. Alhamdulillah, sesat. Nah, kemudian soalan yang seterusnya, bagi kalau benar, nah ternyata benar ya. Ajaran Al-Asy'ari itu benar. Beliau telah berdebat selama 40 tahun. Dia mengikuti ayah tirinya, belajar, tapi beliau belum mendebatnya, hanya mempelajarinya. Setelah dia berumur 40 tahun, akhirnya beliau mendebatnya, di mana kekurangannya. Walaupun ada sisi-sisi baik dari Mu'tazilah, beliau dapat menangkapnya dan dapat memahaminya, dapat memolesnya dan menyempurnakannya di mana kekurangannya. Tapi mana yang salah itu dibuang, sehingga tidak berkutiklah Mu'tazilah pada hari ini. Yang Mu'tazilah mereka yang meniadakan sifat-sifat Allah. Masya Allah. Nah, baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengajarkan sifat 20 ini dengan judul kepada mahasiswa saya, persyaratan untuk menjadi Tuhan. Nah, di antara persyaratan menjadi Tuhan itu harus Tuhan itu distinct. Distinct itu artinya berbeda dengan apapun. Tidak ada serupa dengan dia. Ini istilah filsafat, ini distinct. Kenapa istilah filsafat saya ungkapkan dulu? Karena mahasiswa yang saya ajar itu pada umumnya mereka beragama non-muslim, hanya sebagian. Kalau yang muslim nanti belakangan baru saya bisikkan, saya sebut, sehingga mereka mengerti sendiri. Oh begitu Pak. Cuma istilah-istilah filsafatnya ini yang belum kami dengar selama ini. Nah, distinct itu artinya tidak ada yang serupa. Dengan dia berbeda. Kemudian persyaratan menjadi Tuhan itu haruslah unik. Unik artinya satu-satunya, tidak ada yang lain. Masya Allah. Nah, ini dipahami nih oleh mahasiswa. Satu-satunya. Jadi penyebab pertama itu juga satu-satunya. Yang betul-betul independen adalah satu-satunya. Yang absolut adalah satu-satunya Allah. Yang distinct, yang berbeda dengan apapun, itu satu-satunya Allah. Yang unik, yang satu-satunya unik lain dari yang lain itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang serupa dengan Dia. Nah, ini baru kajian akal yang sebetulnya diambil dari nakal. Nakal itu nas, Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu ayat yang singkat saja. Al-Ikhlas surat 112. Qul huwallahu ahad. Say Allah one and only. Allahus samad. Allah the eternal absolute. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not and nor is he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, and none like unto him. Tidak ada satu apapun yang setara dengan dia. Masya Allah. Jadi ajaran Asy'ari tidak sesat, kata Ustaz Salman Ali ketika berdebat dengan Ustaz Faiz, VU Faiz di Malaysia. Masya Allah. Jadi kita dengan tetangga kita juga mendapatkan ilmu, banyak ulama-ulama di Malaysia yang hebat. Nah, apa salahnya kita belajar kepada mereka dengan istilah-istilah yang selama ini tidak familiar, tidak akrab dengan kita menjadi akrab. Apalagi bahasanya pakai bahasa Melayu sama dengan bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Mari kita dengarkan berikutnya. Cukuplah, nanti insya Allah Ustaz Salman boleh jadi mufti wilayah insya Allah.
Masya Allah. Boleh jadi Bagi bukti. Ustaz Salman, adakah sifat sama dan basar itu sifat zat atau sifat fi'liyah? Sifat zatiyah dan fi'liyah. Dua-dua sekali. Jadi kalau sifat zat Nah, inilah. Jadi saya memang judulnya harus diluruskan. Nah, banyak yang harus diluruskan. Misalnya ayat Al-Qur'anul Karim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu mengadakan pemeliharaan, melindungi terhadap aras. Bukan artinya Tuhan bertengger di atas aras. Ar-Rahman itu bukan artinya Tuhan, bukan Allah. Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayangnya Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahmanu ala itu terhadap istawa, pemeliharaan melindungi. Istawa alal ars, mengadakan perlindungan terhadap aras. Jadi sifat kasih sayang Allah itu mengadakan perlindungan terhadap aras. Kenapa aras harus dilindungi? Karena yang paling rumit di antara seluruh makhluk ciptaan Allah adalah aras. Yang paling besar aras. Aras itu bukan tempat tinggal Allah. Aras itu adalah tempat tinggal malaikat. Di atas aras itu ada namanya Baitul Ma'mur, seperti Ka'bah di permukaan bumi. Ka'bah tempat orang mengeliling tawaf di Mekah. Sedangkan Baitul Ma'mur tempat tawafnya malaikat yang terdapat di mana? Di aras. Jadi bukan Allah yang tinggal di aras. Yang tinggal di aras itu adalah malaikat. Bahkan bukan tinggal, mereka mengelilingi hanya satu kali seumur hidupnya, mereka pergi lagi digantikan oleh malaikat yang lain. Saking banyaknya malaikat. Masya Allah, ini yang sudah didebatkan orang tentang sifat 20 begitu hebatnya. Ini diakui oleh Salman Ali ketika berdebat dengan View Faiz di Malaysia. Nah, kita dengarkan sedikit lagi. Masya Allah. apa makna dia? Allah bersifat dengan sami'un basirun, lam yazal sami'an basiran. Dan zat Allah mendengar, yasma'u tahawurakuma fasayarallahu amalan. Kalau sifat fi'liyah, itulah banyaklah sifat di zat Allah Ta'ala. Allah mendengar setiap sesuatu. Yalah, banyaklah sifat-sifat. Sifat satu. Sifat satu. Allah dan Allah mendengar. Mendengar semua benda. Yalah, mendengar tu banyak ke satu? Mendengar. Yalah, mendengar tu banyak ke Allah satu? mendengar semua benda, bukan sekadar banyak, semua. Ya, mendengar tu banyak ke satu? Satu lah. Satu. Satu mendengar tapi banyak. Yalah, banyak benda yang dengar. Yang mana satu, yang mana banyak ni? Sifat Allah, sifat pendengar. Pendengaran ke mendengar yang banyak? Allah mendengar. Semua benda Allah dengar. Okey, banyak ke satu? Banyaklah yang didengar. Okey. Yang didengar itu banyaklah. Ya, mendengar tu banyak dan yang didengar pun banyak, betul? Pendengaran hanya adalah Allah. Mendengar itu hanya Allah. Ya, memang saya duk cakap sifat Allah dan ni bukan sifat orang lain dah ni. Baik. Sifat pendengarannya satu tu banyak. Satu. Pendengarannya satu. Mendengar semua benda. Ya, mendengar tu banyak ke satu? Mendengar setiap sesuatu. Ya, saya tanya mendengar tu banyak ke? Mendengar setiap sesuatu. Banyak. Banyak. Jadi sama ke tak sama sifat zat dengan sifat fi'il? Sifat zat sami'un. Okey. Sifat fi'il, Allah mendengar setiap sesuatu. Tadi bahasa Arab, ni bahasa Melayu pula. Apa bisa sami'un dengan mendengar tidak sesuatu? Masya-Allah. Innallaha syami'un alim. Allah Maha mendengar segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalaulah orang beriman kepada Allah dan memahami sifat 20 ini dengan benar, takkan ada korupsi di Indonesia. Kenapa? Karena dia orang berbisik sekalipun Allah mendengar. Orang yang menaikkan kwitansi bohong-bohongan itu dilihat oleh Allah. Jadi orang Indonesia ini banyak tidak mengenal Allah, terutama para koruptor itu. Dia tak mengenal Allah dan dia tidak yakin bahwa Allah meneropong dia. Lebih daripada teropong buatan manusia, lebih daripada CCTV. Jadi Allah Maha mengawasi. Di antara sifatnya itu Ar-Raqib. Senama pula dengan saya, cuma saya pakai Muhammad Raqib. Tapi kalau Allah Ar-Raqib, Asmaul Husna yang ke-41. Nah, Allah Maha mengawasi, Maha mendengar, Maha melihat. Nah, kalaulah para koruptor yang beragama di dunia ini mau dia menghayati bahwa tanda tangannya itu dia palsukan, dilihat oleh Allah, dia berbisik ingin korupsi,
itu didengar oleh Allah. Kalau ini diperhatikan, pasti tidak akan